إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى نبينا المجتبى سيد ولد آدم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dimanapun dan kapanpun, karena ini adalah sebaik-baik bekal untuk kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tinggal beberapa hari lagi kita akan kedatangan hari-hari yang paling mulia, hari-hari yang paling agung, hari-hari yang amal saleh di dalamnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Hari-hari tersebut adalah bagian dari tanda kasih sayang Allah kepada kita, karena dosa-dosa dapat dihapus, amalan saleh dapat dilipat gandakan pahalanya, derajat dapat ditinggikan, sebab dimasukkan kita ke dalam surganya dan dijauhkan kita dari azabnya. Hari-hari tersebut adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ia adalah tamu yang mulia yang harus kita mempersiapkan diri di dalam menyambutnya, layaknya tamu yang agung yang akan datang ke rumah kita, orang yang kita hormati, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Maka kita akan mempersiapkan segala hal, mempersiapkan kerapian dan kebersihan rumah, mempersiapkan pakaian yang terbaik, mempersiapkan makanan, hidangan yang pantas bagi seorang tamu yang mulia. Maka begitu juga hari-hari yang terbaik ini adalah tamu yang sangat agung yang datang kepada kita
membawa keberkahan. Namun tamu yang mulia, waktu yang mulia, hari-hari yang agung tidak akan berguna kalau kita tidak menyambutnya dan mengisinya dengan ketaatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita menyambutnya? Yang pertama adalah hendaknya kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dari sekarang kita menyiapkan diri untuk menyambutnya dengan memperbaiki kualitas hati, karena amal saleh yang dilakukan oleh seorang dengan penuh keikhlasan karena Allah ialah yang akan terus bertahan, akan diberikan keberkahan oleh Allah, ia akan istiqamah di atas ketaatan. Maka marilah kita memperbaiki niat kita, memperbaiki keikhlasan kita. Semoga amal-amal saleh tersebut diringankan kita oleh Allah untuk melakukannya sampai datang hari-hari yang terbaik. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menyambutnya? Hendaknya kita menyambutnya dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi berat kita melakukan ketaatan kepada Allah, berat hati kita untuk tergerak memenuhi panggilan Allah. Itu mungkin karena dalam diri kita masih banyak dosa, masih banyak kesalahan. Karena pada hakikatnya dosa itu bagaikan luka. Ketika seorang itu berdosa, maka tersayatlah hatinya, yang mana hal tersebut akan menjadikan ia lemah untuk beribadah kepada Allah. Maka hendaknya luka-luka itu ditambal, luka-luka itu diobati, sehingga kekuatan fisiknya kembali sehat dan kuat. Dan caranya adalah dengan cara kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya istighfar bagaikan tambalan luka, sebagaimana luka yang bisa ditambal, dosa juga bisa ditambal dengan taubat dan istighfar kepada Allah. Dan yang ketiga, para jemaah yang dirahmati Allah, hendaknya kita terus-menerus berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan pertolongan bagi kita untuk bisa melakukan ketaatan kepadanya. Dalamkan yang disertakan dengan renungan dan tadabbur, yaitu doa atau ayat yang kita baca di dalam setiap rakaat salat kita. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, iyyaka na'bud tadfa'ur riya wa iyyaka nasta'in tadfa'ul kibriya. Yaitu iyyaka na'bud itu dapat menolak riya dari dalam diri kita, dan iyyaka nasta'in dapat menolak kesombongan, ujub, angkuh, merasa hebat, merasa saleh. Karena apa? Karena kita tidak bisa melakukan suatu ibadah kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa sebab 10 hari pertama ini menjadi hari-hari yang terbaik? Sebagaimana Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik, hari Jumat ini menjadi Sayyidul Ayyam di dalam satu pekan. Begitu juga hari-hari yang terbaik di dalam satu tahun adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Yang pertama, sebabnya adalah
karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan akan keagungan makhluk tersebut, akan kemuliaan makhluk tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Jumhur para ahli tafsir mengatakan 10 malam dimaksud di sini adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Yang kedua, bahwasanya 10 hari pertama ini adalah afdalu ayyamid dunya, hari-hari dunia yang terbaik, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdala ayyamid dunya ayyamil 'ashr, sesungguhnya hari-hari dunia yang terbaik adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Kemudian sebab yang ketiga adalah bahwasanya amal saleh yang dilakukan di dalamnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amal saleh yang sama dilakukan di hari-hari yang lain. Maka bersedekah di 10 hari pertama lebih baik daripada kita bersedekah di hari-hari yang lain. Salat di 10 hari pertama lebih dicintai oleh Allah dibandingkan salat di hari-hari yang lain. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal saleh dilakukan di dalamnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Tidak juga dengan jihad di jalan Allah? Artinya apakah amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada jihad di jalan Allah, yang orang berjihad mengorbankan hartanya bahkan nyawanya? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak juga dengan jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar dengan hartanya dan jiwanya dan tidak kembali dengan sesuatu apapun. Hartanya habis di medan jihad, bahkan nyawanya syahid di medan jihad. Seperti itu gambaran orang yang melakukan amal saleh di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Kemudian sebab yang keempat, para jemaah yang dirahmati Allah, bahwasanya hari-hari ini adalah hari-hari yang diperintahkan kita untuk memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid, memperbanyak tahlil. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah dan paling agung di sisi Allah, amal saleh dilakukan di dalamnya. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid, maka perbanyaklah di dalamnya bertahlil la ilaha illallah, bertakbir Allahu akbar, dan bertahmid mengucapkan alhamdulillah. Atau riwayat yang disampaikan kepada kita dari Ibnu Mas'ud, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hendaknya ini kita perbanyak mulai dari awal Zulhijjah sampai tanggal 13 kita memperbanyak takbir. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, terutama takbir, berat di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kelima adalah karena di 10 hari pertama bulan Zulhijjah terdapat hari Arafah. Apa keutamaan hari Arafah?
Yang pertama, ia adalah hari yang Allah menyempurnakan agamanya. Yang kedua, ia adalah hari yang Allah paling banyak memerdekakan hamba dari api neraka. Yang ketiga, ialah hari yang Allah mendekat kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya. Yang kelima, ia adalah hari yang kita berpuasa di dalamnya bagi orang yang tidak melakukan haji. Seperti berpuasa dapat mendapatkan keutamaan puasa, menghapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Kemudian hari Arafah adalah hari yang paling baik untuk berdoa dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang terakhir, para jemaah yang dirahmati Allah, apa keutamaan dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Karena di sana ada hari Idul Adha, hari yang ke-10 dari Zulhijjah, hari raya kurban, yang mana ia adalah hari yang terbaik. Afdalu ayyamid dunya, hari dunia yang terbaik adalah Yaumul Adha thumma Yaumul Qar, yaitu hari raya Idul Adha dan hari Qar, hari menetap para jamaah haji di Mina, yaitu tanggal 11 dari Zulhijjah. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah, keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa yang terdapat di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, yang mana ia sudah berada di depan mata kita. Sebentar lagi, beberapa hari lagi ia akan datang kepada kita. Maka siapkan niat, siapkan amal, siapkan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengannya, dapat kita beramal di dalamnya, dengan harapan semoga banyak bekal kita menuju Allah Azza wa Jal. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah? Secara umum ada dua, para jemaah yang dirahmati Allah. Yang pertama, hendaknya kita berusaha menjauhkan diri kita dari berbagai macam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jauhkan diri kita dari berbagai macam dosa, baik yang besar maupun yang kecil, karena ini adalah waktu yang sangat mulia. Maka kemaksiatan di dalamnya sangatlah berbahaya dan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya kita berusaha melakukan semua amal-amal kebaikan di dalamnya, baik itu berbakti kepada kedua orang tua, silaturahmi, berpuasa, bersedekah, memperhatikan salat-salat sunnah, berzikir, membaca Al-Quran. Terutama hendaknya kita mempersiapkan diri dari sekarang, niat yang dalam dari dalam hati kita untuk kita berkurban, mengalirkan darah atas nama Allah Subhanahu wa taala karena perintah Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena sejarah kurban ini memiliki sebuah sejarah kecintaan yang orang mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada yang lainnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, anak yang sudah ditunggu bertahun-tahun, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya.
namun ia melaksanakan perintah Allah, padahal itu adalah anak satu-satunya yang sangat ia cintai, namun karena itu perintah Allah maka segera ia laksanakan. Begitu juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, hendaknya kita bersiap-siap melakukan hal tersebut, berkurban, siapkan harta kita, membeli hewan kurban dalam rangka penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhi al hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.